Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi menangkap penyewa mobil terkait kasus penembakan bos rental yang tewas di res area tol Jakarta Merak, Tangerang, Banten. Selain itu, oknum anggota TNI Angkatan Laut yang menembak korban juga sudah ditangkap. Sempat bersembunyi di rumah kontrakan saudaranya di wilayah Picung, Pandeglang, Banten. Penyewa mobil yang diduga terkait dengan penembakan bos rental akhirnya ditangkap polisi. Saat ini polisi tengah memeriksa insentif penyewa mobil yang diduga ikut berperan membawa kabur mobil sewaan. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, ada satu oknum TNI Angkatan Laut ditangkap terkait kasus penembakan ini. Hal ini dikonfirmasi dan Puspom TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto. Kami kutip dari Kompas.com, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang terlibat penembakan bos rental mobil. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, ungkap Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen Yusri Nuryanto. Sementara itu, sebelum peristiwa penembakan, kerabat korban mengaku sudah meminta bantuan polisi dengan mendatangi Polsek Cinangka, namun ditolak. Tapi hal ini dibantah Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Kapolsek bilang, awalnya sejumlah orang meminta bantuan polisi menarik mobil karena masalah rental. Namun saat anggota piket jaga meminta pelapor menunjukkan surat kendaraan sebagai legalitas kendaraan yang akan ditarik, yang bersangkutan tidak menunjukkan dokumen yang diminta. Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Keluarga korban penembakan sempat kecewa lantaran ada penolakan dari Polsek Cinangka. Anak bos rental mobil yang menjadi korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak mengaku sempat meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka untuk mendampingi dirinya dan tim mengambil mobil yang sudah dibawa orang lain. Namun saat itu Kapolsek Cinangka menolak, padahal anak korban mengatakan jika pihak yang membawa kabur mobil rental bersenjata api. Kita mampir ke Polsek Cinangka. Kita meminta perlindungan untuk ke Polsek Cinangka. Pada petugas yang piket pada malam itu ternyata mendapat penolakan dari Polsek Cinangka. Juga sudah laporan ke Kapolsek, memang tidak bisa untuk mendampingi saya bersama tim untuk mengambil mobil tersebut. Lalu pada saat itu mobil sudah jalan kembali mengarah ke tol Jakarta Merak. Dua orang yang diduga terlibat penembakan bos rental mobil sudah ditangkap. Polisi kini terus memburu pelaku lain yang saat kejadian menggunakan dua mobil. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan orang yang diduga terlibat penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata yang saat ini sudah berada di Polres Tangerang. Eril, selamat pagi. Jadi penyewa mobil ini sudah ditangkap, apa yang tengah digali oleh polisi? Selamat pagi Okta dan saudara, benar sekali bahwa memang hingga saat ini pihak kepolisian sudah menangkap penyewa mobil yang dimana ia merupakan terduga dari kasus terkait dengan penembakan yang terjadi di res area 45 Tangerang Merak. Dan memang pihak kepolisian akan mendalami dari keterlibatan penyewa mobil ini karena memang dari pihak kepolisian mengatakan setidaknya ada 4 terduga pelaku dan salah satunya adalah penyewa mobil ini untuk mendalami bagaimana peran ia di dalam kasus penembakan. Selain itu juga dari Puspomal
sudah mengamankan salah satu oknum TNI Angkatan Laut yang dimana ia terduga terlibat dari kasus penembakan yang terjadi di kilometer 45 ini. Dan memang dari kasus ini mengakibatkan setidaknya satu korban jiwa yang merupakan bos rental mobil berinisial IA dengan luka tembak pada bagian dada dan pada bagian tangan. Selain itu juga ada korban luka yang merupakan dari tim rental mobil berinisial R yang dimana ia terkena tembakan pada bagian bahu. Dan memang tembakan ini terjadi sekiranya ada 5 kali tembakan dan dari pihak polisian mengamankan sekiranya dari hasil TKP di lapangan ada 5 selongsong peluru yang berkaliber 9,9 mm. Dan selain itu juga diamankan satu mobil yang berwarna orange yang merupakan mobil dari milik rental mobil tersebut. Selain itu juga memang hingga saat ini pihak polisi sudah membentuk dari tim khusus untuk melakukan penyidikan, untuk melakukan pendalaman dari kasus penembakan yang terjadi di rest area 45 km ini. Okta. Iya, Eril, artinya kan ini sudah ada 2 orang yang ditangkap. Satu tengah diperiksa di Pusat Polisi Militer TNI AL. Lalu bagaimana pengejaran terduga pelaku yang lain? Ya, Okta, benar sekali bahwa memang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian ataupun Puspomal, yang dimana oknum TNI ini dilakukan pendalaman dalam keterlibatan ia yang merupakan salah satu orang yang terduga ada di lokasi TKP menurut kesaksian dari anak korban, yang dimana memang selain itu juga bahwa menurut anak korban ini mengatakan bahwa oknum anggota TNI AL ini berada di lokasi, tetapi memang belum diketahui bahwa siapa yang melakukan penembakan. Dan selain itu juga pihak Puspomal mengatakan bahwa nantinya akan dilakukan pemeriksaan dalam 2 hari ke depan dan nantinya pada hari Senin akan dilakukan press conference untuk mengetahui hasilnya seperti apa. Selain itu juga pihak polisian sudah menangkap dari salah satu penyewa mobil yang berinisial AS, yang dimana ia ditangkap di kediaman kontrakan saudaranya di Banten. Dan nantinya akan dilakukan pendalaman seperti apa keterlibatannya. Memang hingga saat ini masih akan dilakukan pencarian terhadap terduga-terduga lainnya yang terlibat di penembakan rest area kilometer 45 Okta. Oke, Eril, sejumlah polisi dari Polsek Cinangka ini diperiksa Propam karena sebelumnya ada informasi diduga menolak mendampingi korban. Gimana informasi terkini soal pemeriksaan ini? Ya, Okta, benar sekali bahwa memang informasi yang saya dapatkan dari Polsek Cinangka dikatakan menurut kesaksian dari anak korban yang ia sudah meminta pendampingan untuk melakukan pengejaran mobil rental tersebut. Tetapi menurut dari kesaksian anak korban mengatakan dari Polsek Cinangka menolak adanya pendampingan. Tetapi hal ini dibantah oleh Kapolsek Cinangka yang dimana ia menegaskan bahwa tidak adanya penolakan dalam pendampingan, melainkan ia mengatakan bahwa dimintakan legalitas dari kendaraan. Selain itu juga ini merupakan dasar dari prosedur yang harus dilakukan pihak polisian untuk meminimalisir dari adanya kesalahan di lapangan. Dan memang selain itu juga dari pihak polisian yang dimana 4 anggota ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Cilegon untuk mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi, Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dari Polres Tangerang.